Kuatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam, Ibu. Alhamdulillah sehat. Ibu sendiri bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat, Ibu. Pada hari ini akan melakukan proses cucinya, Bu. Dengan Bapak Usmini sebagai cucinya. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang proses cucinya. Saya akan mendiskusikan proses cuci di mana yang akan saya nilai proses kucing yang akan dilakukan. Apakah sudah sesuai dengan alur kita, di mana alur kita itu ada tujuan, identifikasi masalah, rencana tindakan, dan juga tanggung. Dan di mana alur kita nanti Ibu Ayu harus memberikan pertanyaan yang berpokok dan menggali potensi dari Pak Husaini sebagai coach Ibu. Dan di dalam melakukan proses coaching nantinya ada beberapa prinsip yang harus coach miliki. Yang pertama yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Sebelum proses coaching ini dilaksanakan, saya minta izin Bu untuk mengajukan beberapa pertanyaan. Bu Ayu, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu Ayu kembangkan di proses coaching nantinya? Jadi begini, Bu ya. Kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot, kehadiran penuh, dan mendengarkan dengan aktif serta penuh perasaan. Selanjutnya Bu Ayu, indikator atau penilaian Bu Ayu sendiri terhadap apa yang akan dikembangkan? Bagian kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu Bu dengan mendengarkan yang aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Bu Ayu, apa harapan Bu Ayu dari observasi dan proses percakapan kucing pada hari ini? Harapan saya tentunya Bu, saya akan mencoba untuk mengarahkan atau menggali potensi apa yang ada pada uji saya nantinya Bu. Baik Bu Ayu, nantinya setelah sesi coaching ada beberapa pertanyaan lagi yang akan kita diskusikan. Selamat melakukan proses coachingnya Bu Ayu dan Bapak Husaini. Terima kasih. Waalaikumsalam Pak Husaini. Ini Bu ya, saya hari ini bilang Pak Ais mungkin dulu ya, karena besok saya ingin diobservasi oleh kepala sekolah. Untuk itu saya nggak punya musim apa-apa. Saya tidak ada peraga, tidak ada daripada materi, jadi tidak ada poster pun tidak ada. Ini saya jadi bingung Bu. Bagaimana Ibu bisa menolong saya? Baik Bapak ya. Bagaimana harapan Bapak tentang rubrik penilaian dalam coaching seperti apa ya Bapak maksud ini? Ya saya ingin besok ya tidak ada observasi ke sekolah, nanti kemudian saya bisa mengenali supaya anak-anak dan media yang saya gunakan juga harus media yang membuat anak-anak bisa mempunyai pelajaran yang saya minta berikan besoknya. Untuk itu saya sangat bingung sekali Bu, bagaimana caranya?
Mungkin Bapak untuk unit penilaian itu pada saat coaching itu Bapak harus fokus atau menggunakan alur cerita ya Pak ya. Ada tujuan identifikasi masalah, rencana aksi, tanggung jawab. Alur cerita inilah yang menjadi unit penilaian mungkin ya Pak. Jadi saya sudah mempersiapkan ya media yang menarik anak-anak supaya dapat mengikuti pembelajaran yang baik. Begitu kondisi ideal yang saya harapkan ya, supaya anak-anak dapat belajar dengan senang, dengan tertarik, supaya sesuai dengan apa yang kita harapkan. Baik Pak. Bila kompetensi yang ingin Bapak capai itu kompetensi yang membuat saya bisa mengiring Bapak untuk menemukan solusinya sendiri mungkin ya Pak ya. Ya, baik Pak Semoga. Saya akan mengupayakan ya pembelajaran yang sederhana dan memasakkan dengan menyediakan alat-alat atau media yang baik berupa poster, juga bisa dari YouTube, supaya mereka benar-benar tertarik dengan pembelajaran yang akan saya dapatkan besok. Iya, luar biasa sekali ya Pak. Bapak ingin anak-anak bersemangat dalam pembelajaran yang mengasyikkan ini. Saya ingin pembelajaran bagus Pak. Dengan adanya pembelajaran seperti yang Bapak maksud tadi, anak-anak sangat tertarik dan tidak memasukkan nilai rapor kelas ya Pak. Ya, mudah-mudahan dari model tersebut anak-anak bisa tertarik dalam pembelajaran dengan ada tracking, media-media yang dari YouTube. Mudah-mudahan pembelajaran ini akan membuat murid-murid tertarik ya. Baik Pak. Kira-kira dari rencana Bapak tersebut, Bapak ingin tercapaian nilai rating 1 sampai 10 kira-kira berapa Pak? Ya, tetap ya. Saya ingin rating yang angka 8 ya, supaya anak dapat belajar dan menarik dan tidak membosankan, juga menyenangkan daripada tersebut. Kira-kira kapan akan Bapak laksanakan rencana Bapak tersebut? Ya, kira-kira dalam waktu dekat ini saya akan melaksanakan dan mempersiapkan alat-alat yang saya butuhkan dan juga kebutuhan yang lain seperti fokus, laptop yang tadinya sudah saya siapkan untuk pembelajaran bersama ini. Baik Pak, apa komitmen Bapak selanjutnya supaya dapat berjalan dengan baik rencana Bapak tadi? Sesuai dengan rencana saya dan juga dengan murid, pembelajaran yang saya beri adalah pembelajaran yang berfokus pada murid. Luar biasa Pak Husseini ya, Pak Husseini ya. Semangat terus Pak Husseini. Ya Bu, supaya murid dapat belajar dengan leluasa, tidak membosankan, dan belajar dengan semangat, pembelajaran yang berfokus pada murid. Semoga Bapak mendapatkan solusinya ya. Ya, dengan apa namanya dan kita berkolaborasi, mudah-mudahan apa yang kita inginkan dapat tercapai dengan baik. Mudah-mudahan pembelajaran besok dapat berjalan dengan lancar dan juga disukai oleh murid-murid ya Pak. Mudah-mudahan supaya ide yang saya inginkan pembelajaran yang dapat saya praktekkan pada murid-murid juga dapat menyajikan pembelajaran pihak pada murid bagaimana dan mereka masalah. Jadi Bapak senang dapat saya Bapak dengan begitu Bapak menemukan ide-ide kreatif pengajaran yang bermanfaat dan menyenangkan ya Pak. Ya, dengan apa namanya, semoga menjadi guru yang kita inginkan. Alhamdulillah, semoga tercapai ya Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Bu. Alhamdulillah ya Bu Ayu.
Tadi Ibu sudah melaksanakan tugas coaching bersama Pak Husaini. Pak Husaininya sebagai coach ya Bu. Iya. Sekarang kita melakukan tahap ketiga yaitu pasca observasi. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Bu Ayu. Bagaimana Ibu Ayu menilai performa sendiri dalam kompetensi coaching tadi? Iya Bu, menurut saya dalam melaksanakan proses coaching Bu itu sesuai dengan jalur kita. Apa yang membuat Ibu Ayu menilai seperti itu? Karena tadi saya bukan sudah menuntut percakapan budaya tujuan, apa yang didiskusikan, identifikasi masalah, rencana aksi, apa yang akan dilakukan oleh Bapak Husaini, dan tanggapan dan komitmen dari Bapak Husaini. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Bu Ayu? Boleh Bu? Saya mengamati tadi proses coaching yang Ibu lakukan bersama Pak Husaini sebagai coaching sudah sesuai dengan alur kita. Ibu sudah mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot dan diuji dan adanya respon yang baik dari Pak Husaini. Berikan sehingga adanya solusi dari Pak Husaini yang dialami. Kemudian prinsip coach yang baik juga sudah tercapai. Tapi kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan selanjutnya berdasarkan proses coaching tadi? Mungkin saya bukan lebih memahami tadi proses dalam melakukan coaching dan bisa mempraktikkan bersama dengan sejawat atau murid saya nantinya kelak ya. Alhamdulillah Ibu Ayu, terima kasih atas proses coachingnya pada hari ini. Semoga kita bisa menjadi coach yang semakin baik bagi kedepannya. Atas waktunya hari ini Ibu Ayu, saya ucapkan terima kasih. Sama-sama Bu. Pak. Oke. Assalamualaikum Bu Aya, bagaimana kabar siang Bu? Waalaikumsalam Pak Husaini, alhamdulillah baik Pak. Bu Aya pada hari ini Bu Aya akan melakukan proses coaching pada Bu Ayu sebagai coach ya. Sebelumnya saya akan bercerita tentang proses coaching namanya. Saya akan menjelaskan proses coaching di mana yang akan saya nilai proses coaching yang akan dilakukan apakah sudah sesuai dengan alur kita di mana yaitu tujuan, identifikasi masalah, dengan tindakan atau dan di mana alur kita nanti upaya harus memberikan pertanyaan yang berbobot dan menggali potensi pada Bu Ayu sebagai coaching dan dalam latar proses coaching tentunya ada beberapa prinsip yang harus joki memiliki seperti pencegahan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi coaching. Sebelum proses coaching dilaksanakan, saya ingin memberitahu itu ya. Bu Aya, kompetensi coaching ya, apa yang Ibu kembangkan di proses coaching nanti? Baik Pak, kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot, kehadiran penuh, dan mendengarkan dengan aktif serta berperasaan. Pertanyaan selanjutnya Bu Aya ya, bagaimana kompetensi mana yang spesifik yang Ibu amatkan? Bagian kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan mendengarkan yang aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Selanjutnya indikator ada nilai Bu Aya sendiri dengan apa yang akan dikembangkan? Saya akan mencoba untuk mengarahkan atau menggali potensi apa yang ada pada kursi saya nantinya Pak. Apa harapan Bu Aya dari observasi proses 8 proses pada hari ini? Saya berharap kunci saya nantinya yaitu Bu Rahayu bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang beliau hadapi.
Baik, nanti setelah sesi coaching ini ada beberapa dan lagi yang akan saya diskusikan dengan Ibu. Selamat datang proses coaching ya. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum, selamat siang Bu Rahayu. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Waalaikumsalam, Bu Ayah. Selamat siang juga, Bu Ayah. Alhamdulillah, kabar saya hari ini baik, Bu. Ibu Ayah sendiri bagaimana, Bu? Alhamdulillah, kabar saya juga hari ini alhamdulillah luar biasa baik. Terima kasih ya, Bu, sudah meluangkan waktu untuk ngobrol-ngobrol sebentar ya, Bu. Ya Bu, nggak apa-apa. Kira-kira apa yang ingin Ibu Ayu sampaikan di pertemuan kita pada hari ini Bu? Begini, Bu Ayah, saya ada sedikit masalah nih dengan siswa saya. Kira-kira masalah yang Ibu Ayu alami bagaimana ya? Begini, Bu ya, saya ada masalah dengan siswa saya di kelas, Bu ya. Dia setiap harinya dia tidur dalam kelas, Bu. Otomatis dia tidak mengikuti pelajaran dengan baik, Bu ya. Saya di sini agak sedikit kesulitan, Bu. Situasinya kira-kira seperti apa ya Bu Ayu? Begini, Bu, pada saat jam pelajaran pelajaran berlangsung, siswa ini sering tidak memperhatikan, dia sering tertidur pulas di kelas. Saya juga sudah berulang kali ya, Bu ya, menegurnya dan membangunkannya, namun tetap juga diulangi lagi, Bu. Pernah saya membangunkannya lagi karena ada tugas ya kan, Bu, segera saya berikan untuk dikerjakan, namun dia tetap tidur lagi di kelas. Terus apa lagi yang Ibu Ayu lakukan? Saya bertanya sama dia, pernah saya panggil ya, Bu, ke kantor, mengapa sampai setiap hari tidur? Saya tanya sama anak ini kan, apa kalau malam tidak tidur? Namun saya tersebut menjawab dia tidak tidur, Bu, karena main wifi di warung-warung sekarang, Bu, wifi dan jamnya siswa main game, makanya dia kurang jam tidur, Bu, di sekolah. Sebab itu dia tidak tidur di kelas, Bu. Oh, jadi permasalahannya adalah ada salah satu siswa Ibu yang hampir setiap harinya tidur di kelas ya Bu, Iya. dan tidak mengikuti aktivitas pembelajaran yang sedang Ibu berikan, begitu ya Bu? Iya, benar sekali, Bu Ayah. Oh baik. Terus bagaimana langkah Ibu Ayu ke depan dan supaya rencana ini tercapai? Rencana, Bu, saya akan mengkomunikasikannya lagi dengan wali kelas, kemudian dengan wali murid, terutama dengan mamanya, Ibu. Mungkin karena siswa ini, Bu, ini orang tuanya yang laki-laki kan bekerja di luar kota, jadi kurang kontrol ya kan, Bu. Mungkin saya nanti akan memanggil mamanya dan mungkin membicarakannya lagi dengan kepala sekolah ya. Baik. Dari yang Ibu sampaikan tadi, berarti Ibu akan merencanakan mengkomunikasikannya dengan wali kelas dan melakukan pemanggilan oleh siswa atau orang tua ya terkait permasalahan yang dialami murid tadi, supaya orang tuanya dapat mengontrol kembali anaknya agar tidak ulang larut malam dan membangunkannya lebih awal supaya tidak terlambat ke sekolah dan tidak tidur di kelas. Dan juga membuat perjanjian tertulis agar tidak mengulangi perbuatan tersebut ya. Iya. Kira-kira langkah apa lagi yang Ibu lakukan terkait perkembangan siswa tersebut ke depan? Mungkin langkah yang saya ambil, Bu, saya akan mendampingi individu ya, Bu, dengan lebih memperhatikan lagi terkait adakah perubahan di depannya. Pendampingan seperti apa yang akan Ibu lakukan? Mungkin, Bu, saya akan menerapkan segitiga institusi, Bu, yang sudah kita pelajari ya, Bu. Wah, bagus sekali Bu Ayu ya. Luar biasa Bu Ayu. Semoga bisa terlaksana dengan baik ya Bu. Kapan rencananya akan Ibu realisasikan? Insya Allah secepatnya, Bu. Mungkin dalam minggu ini saya akan melaksanakan rencana
ditambah dengan adanya dukungan dari wali kelas serta wali siswa nantinya dan juga kepala sekolah Ibu. Bagus sekali ya Bu, ide dari Ibu. Semoga terlaksana dengan baik ya Bu. Iya Bu, terima kasih ya Bu Ayu sudah meluangkan waktu dan bisa membantu merampungkan permasalahan. Stop dulu. Bagus sekali ya. Oke. Wah, bagus sekali itu Bu Ayu. Semoga bisa terlaksana dengan baik ya Bu. Kapan rencananya Ibu akan merealisasikannya? Insya Allah secepatnya ya Bu. Mungkin dalam minggu ini akan saya laksanakan rencana saya tersebut Bu. Bagaimana Bu Ayu memastikan ini akan berjalan? Saya akan memastikannya dengan cara ini mungkin akan bisa berjalan dengan baik, ditambah dengan adanya dukungan dari wali kelas dan kepala sekolah. Alhamdulillah, Masya Allah, bagus sekali itu Bu Ayu. Semoga bisa terlaksana dengan baik ya Bu. Iya Bu. Terima kasih ya Bu Ayah sudah meluangkan waktu dan bisa membantu merampungkan permasalahan siswa saya. Terima kasih Bu Ayah. Iya, sama-sama Bu Ayu. Sampai jumpa lagi Bu Ayah di kesempatan yang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampai jumpa kembali Bu Ayu. Alhamdulillah ya Bu Ayah, tadi Ibu sudah melaksanakan proses jogging sama Ibu Ayu dan kondisi. Sekarang adalah tahap 3 pasca observasi. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya. Bagaimana Ibu menilai sendiri performa dalam kondisi coaching tadi? Ya Pak, saya sudah melaksanakan proses uji tadi sesuai alur berkala. Apa yang membuat Ibu menilai seperti itu? Karena tadi saya sudah menuntun percakapan, dimulai dari tujuan apa yang didiskusi, identifikasi masalah, rencana aksi, apa yang akan dilakukan oleh Bu Ayu, dan tanggapan komitmen dari Bu Ayu. Boleh saya menyampaikan hasil komentar saya tadi ya. Saya mengambil dari proses coaching Ibu yang berupa dengan Bu Ayu sebagai coaching mahasiswa dengan Ibu saya. Ibu sudah melakukan protokol coaching dan adanya respon yang baik dari Ibu Ayu berikan sehingga adanya solusi dari pihak Bu Ayu. Kemudian eksistensi job yang Ibu sudah tercapai, apalagi yang ingin dikembangkan sebenarnya berdasarkan proses coaching tadi. Mungkin Pak kan lebih memahami lagi proses dalam melakukan coaching dan bisa mempraktekkannya bersama rekan sejawat atau murid saya Pak. Alhamdulillah ya, atas proses coaching pada hari ini sudah kita bisa memberi contoh baik mungkin ke depan atas sebagainya saya silakan. Terima kasih kembali Pak. Assalamualaikum Pak. Bagaimana kabar Bapak siang ini? Waalaikumsalam Bu. Alhamdulillah. Pak Musa ini pada hari ini Pak Musa ini akan melakukan proses coaching ya Pak dengan Ibu Ruhaya sebagai coaching. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang proses coaching tentunya. Saya akan mendiskusikan proses coaching di mana yang akan saya nilai proses coaching yang akan Bapak lakukan apakah sudah sesuai dengan alur cerita, di mana alur cerita itu ada tujuan, identifikasi masalah, rencana tindakan dan tanggungan. Dan di mana di alur cerita nanti Pak Musa ini harus memberikan pertanyaan yang berbobot dan menggali potensi dari Ibu Ruhaya sebagai coaching Bapak. Dan di dalam melakukan proses coaching nantinya ada beberapa prinsip yang harus coach miliki, yaitu satu, kemitraan proses kreatif dan memaksimalkan potensi coaching. Sebelumnya proses coaching
kontribusi yang akan saya kembangkan nanti ini merupakan yang berbentuk dan penuh mendekatkan hubungan aktif serta kebiasaan. Baiklah Pak, pertanyaan yang kedua, bagaimana Bapak nanti menggali bagian kompetensi mana yang spesifik yang ingin Bapak amati? Bagian kompetensi yang ingin saya lakukan dengan mendengar aktif dengan memberi pertanyaan yang berbeda. Selanjutnya, indikator atau penilaian Pak Hussein sendiri terhadap apa yang akan Bapak kembangkan? Saya akan coba menggali kompetensi apa yang ada di yang saya nanti. Apa harapan Pak Hussein dari observasi proses kecelakaan coaching nantinya pada hari ini ya Pak? Saya berharap proses saya nantinya bisa membuat solusi dari permasalahan yang beliau alami. Baik Pak, nantinya setelah sesi coaching ada beberapa pertanyaan lagi ya Pak yang akan kita diskusikan lagi selama melakukan proses coaching untuk Pak Hussein dan Ibu Rufaya. Salam Pak Usaini. Bagaimana apa hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Boleh saya minta seperti ini semua? Silakan Pak. Hari ini saya ingin mengajak bertemu dengan ibu ayah. Saya kira ibu ayah akan tidak. Justru Pak, saya seperti ini yang saya katakan Pak, seperti saya menyampaikan sama Pak kemarin, saya perlu teman Pak untuk menyelesaikan masalah yang sedang saya hadapi. Itulah semoga kita hari ini ke depan lebih. Itu baik Pak, itu yang sangat saya harapkan Pak pada hari ini. Akhir ini saya berkata ibu seperti tidak semangat apa yang diberikan ibu. Sebelumnya terima kasih Pak sudah sampai info saya pada hari ini. Jadi kira-kira apa yang bisa saya lakukan? Saya Pak kan ingin mendapatkan solusi dari masalah yang sedang saya hadapi Pak. Lalu apa yang tujuan akhir pada ini? Saya Pak kan masih bingung kenapa akhir-akhir ini saya tidak bersemangat dan kurang fokus di kelas. Coba menceritakan rasanya apa kesulitan yang ditemukan? Saya bahkan merasa saat mengajar murid tidak memperhatikan saya dan ini membuat saya kurang bersemangat. Apa yang kira-kira membuat ibu kurang semangat? Saya merasa murid-murid saya tidak mengikuti pelajaran dengan baik Pak di kelas. Maksudnya menurut tidak belajar bagaimana? Tidak juga sih Pak. Hanya saja saya merasa ketika masuk kelas murid-murid saya kurang semangat ketika saya di kelas Pak. Baiklah, saya mengerti maksud ibu. Sekarang silakan menjelaskan proses pengembangan kelas. Iya Pak, seperti biasa Pak, proses yang saya laksanakan di kelas yang pertama yaitu pertama sekali kami berdoa, dilanjut dengan kegiatan persepsi, menjelaskan tujuan dan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. Kemudian saya menyampaikan materi dan menyimak mengerjakan penugasan ketika mengerjakan tugas. Anak-anak kurang bersungguh-sungguh Pak. Apa ada yang salah dengan saya dengan salah satu pembelajaran saya Pak? Menurut ibu apa gimana yang salah? Mungkin dalam menangkap penjelasan diri saya Pak ya. Oh begitu. Saya ingin tahu selama ini apa yang ibu lakukan untuk membuat ibu semangat? Saya sudah mengajak bermain dalam pembelajaran seperti saya melaksanakan kegiatan speaking, saya mengadakan diskusi kelompok, memutarkan video dan juga belajar di luar kelas. Tapi mulai dan juga belajar di luar kelas. Apakah ini berlangsung setiap hari? Tidak juga Pak. Kadang juga bersemangat ketika anak-anak mengerjakan pelajaran matematika. Mereka lebih menyukai
kegiatan praktik, Pak. Kalau lesnya sebutkan ini Ibu sudah baik, namun ada tertentu yang membuat lebih permasalahan. Betul, Pak. Jadi saya memang merasa keseluruhan mempengaruhi semangat siswa. Baiklah, berarti sekarang Ibu sudah tahu kan yang menyebabkan turunnya semangat daripada belajar siswa. Dari Ibu, apa kira-kira ke depan yang Ibu perbaiki? Saya akan memperbaiki pembelajaran yang berpihak pada murid, Pak, sehingga pembelajaran aktif dan menyenangkan. Adakah hal lain yang Ibu akan terapkan? Saya akan mengatur suasana hati peserta didik, Pak, dulu sebelum saya mengajar, sehingga saya berharap akan berimbas pada siswa. Kira-kira siapa yang bisa membantu ini? Saya akan meminta bantuan rekan sejawat, yaitu ada di sekolah saya, yaitu Pak Bangati, sehingga Dari hasil diskusi ini, Ibu, apa poin Ibu yang akan diterapkan supaya siswa bisa bersemangat? pertama saya akan memperbaiki suasana hati saya, kedua memperbaiki pembelajaran di kelas saya, juga mengajak Bu Fatmawati untuk berdiskusi dan berbagi. Wah, bagus sekali ya, Ibu semangat supaya benar-benar bisa berlangsung lebih baik. Saya menjadi lega, Pak, alhamdulillah pada hari ini karena bisa bercerita dan berbagi permasalahan yang telah saya hadapi, dan juga hari ini saya menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi, Pak. Sama-sama, Bu. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih kembali, Pak. Alhamdulillah ya Pak Huseni, tadi Bapak sudah melakukan proses coaching bersama dengan Ibu saya sebagai coaching. Sekarang kita mau lakukan tahap 3, yaitu pasca observasi. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan, Pak. Yang pertama, bagaimana Bapak menilai spirit performa dalam kompetisi coaching tadi, Pak? Ibu, saya sudah melakukan proyek coaching sesuai dengan Apa yang membuat Bapak menilai seperti itu? karena dari saya sudah membentuk percakapan mulai dari tujuan, apa yang didiskusikan, mengatasi masalah, dan aksi apa yang akan dilakukan oleh Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi, Pak? Saya mengamati dari proses coaching yang Bapak lakukan bersama dengan Ibu saya sebagai coaching sudah sesuai dengan alur kita. Bapak sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot untuk coaching dan adanya respon yang baik dari Ibu saya, sehingga adanya solusi dari Bapak, kemudian prinsip coach yang baik juga sudah tercapai. Komposisi apa yang ingin Bapak kembangkan selanjutnya berdasarkan coaching tadi, Pak? ya, untuk sebenarnya lebih memahami lagi proses dalam melakukan coaching dan bisa mempraktikkan bersama anggota sejawat atau bisa. Alhamdulillah Pak ya, terima kasih atas proses coaching pada hari ini. Semoga kita bisa menjadi coach dan semakin baik lagi ke depannya. Atas waktunya saya ucapkan terima